Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengaitkan kita dengan kelompok atau golongan tertentu, bahkan nama-nama tertentu. Misalnya kita Ahlus Sunnah tidak mesti selamanya ikut Hambali atau selamanya ikut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naik dia naik, kita turun dia turun, kita ke kanan-kanan, tidak. Kita hanya mengaitkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena namanya Ahlus Sunnah, dan as-sunnah di sini alif lam lam li ahdi zihni. Yang dimaksud sunnah pasti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, walaupun dia ya orang mengatakan kita pengikut Ibnu Taimiyah, kan kayak orang yang mengatakan kita ingin mengikuti Rasulullah SAW, tapi melalui ilmu yang kita warisi misalnya dari kitab-kitab beliau, apa salahnya? Sebagaimana dulu juga kita, dari sekarang masih baca kitab Imam An-Nawawi, baca kitab Ibnu Hajar, bahkan kitab Al-Qushairi sekalipun, bahkan kitab Masya Allah saya punya kitab tasawuf, ya jilidnya besar sekali, saya dapatkan dari Aljazair, dia minta langsung dari Aljazair. Nah, fotokopi mungkin di Indonesia mungkin ada yang punya itu barangkali ya, tapi saya tidak pastikan. Kitabnya sampai sekarang masih ada, walaupun belum tamat saya baca memang, ya takut aja bacanya nanti belemu pula saya. Nah, kitabnya besar, saya baca juga. Ya kenapa? Kita tidak pernah mengaitkan diri dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. Jadi ketika Syekh misalnya keliru dalam ijtihadnya, ya itu urusan Syekh. Karena zallatul alim tidak boleh kita ikuti, tidak boleh. Sebab kalau kita ikuti zallahnya, kita tahu dia salah, kita ikuti. Enggak. Ya sekarang sebenarnya lagi viral juga, mulai viral sebenarnya hal-hal yang sudah lama di negeri ini barunya. Sehingga yang tidak tahu menganggap itu penemuan baru gitu. Ya, orang sudah lama berpuluh tahun yang lalu sudah diviralkan orang ini. Tapi di Indonesia kayaknya baru masihnya. Maka sehingga saya lihat di grup-grup WA pun jadi bahan viral juga, yaitu kisah tentang atau dalam tanda petik ya dusta tentang taubatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah daripada akidah as-salaf. Baik. Kita katakan mungkin ada edisi baru tentang ini. Ya. Pertama, kita tidak mengaitkan dengan Ibnu Taimiyah. Walaupun mungkin banyak dari hal-hal yang sama ijtihadnya atau sama yang dipahami oleh beliau, ya boleh saja. Tetapi kita juga mengambil, kenapa sama? Karena beliau mengambil dari orang-orang yang kita ngambil darinya. Misalnya kita baca Tauhid Ibnu Khuzaimah ala aqidah as-salaf, kita membaca misalnya Syarh Sunnah lil Lalakai juga ala manhaj al-hadis, kita membaca Kitabul Asma' Sifat ad-Daraqutni alul hadis, Kitabul Iman li Ibnu Mandah al-hadis. Ya, beliau karena ngambil dari situ, maka mungkin sama dengan dia. Mohon maaf, saya pernah berdebat dengan orang Maroko, karena dia saya lihat fanatis sekali dengan Syekhul Islam Taimiyah. Dia sampai bersumpah cukup kitab Syekhul Islam itu sudah jadi alim sempurna katanya. Saya bilang demi Allah juga tidak. Artinya tidak usah baca kitab lain. Saya tidak. Alhamdulillah, ini kelemahan saya, bukan kelebihan ini. Saya tidak termasuk yang gandrung baca kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan saya adalah At-Taimi seperti yang dituduhkan, ini At-Taimi wal Wahabi dan sebagainya, saya tidak gandrung. Sebab yang saya baca diantaranya adalah bacaan Syekhul Islam dan juga dibaca oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mungkin teman-teman kita tidak familiar dengan itu. Kitab Syariah Al-Ajurri, ya kitab Usulus Sunnah lil Barbahari dan Abu Umar At-Talamanki, dan Sharh Sunnah lil Baghawi, Sharh Sunnah lil Tabari, dan Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis di As-Sabuni dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi rujukan utama Syekhul Islam. Dan rujukan kita itu yang utama adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, jauh daripada manhaj yang lain. Jadi Ahlus Sunnah tidak mengaitkan dengan nama-nama selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andainya dia rujuk, itu urusan dia. Walaupun masalah ini tidak fakta yang valid, walaupun bagi yang baru tahu, Masya Allah ini penemuan luar biasa. Nanti insya Allah kita bahas pada waktu yang ditentukan.